Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di dalam rumah Tuhan pada hari ini dalam rangka untuk mengikuti ibadah prosesi peneguhan dan pemberkatan kedua saudara kita Ricky Wandik Murib dengan saudari Selsi Imingkawak yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH, Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Kimi Jemaat Karmel. Kami sampaikan kepada kita semua demi kenyamanan kita bersama. Kami menyampaikan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan gedung, halaman, dan kamar mandi gereja dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kita akan menyambut kedua mempelai yang akan diantar langsung oleh kedua orang tua masing-masing ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu kepada Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama. Kepada keluarga dipersilakan untuk mengambil tempat di sebelah kanan saya. Jalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku.
Bapak dan Ibu mempelai perempuan untuk menempati kursi yang sudah ada. Dari mempelai pria, silakan. Puji Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat itu, merangkai keindahan itu. Hari ini kita saksikan bersama di antara kedua mempelai, Saudara Ricky Wandik Murib dan Saudari Chelsea Iming Kawak, keluarga besar Wandik Murib, keluarga besar Iming Kawak. Jemaat di tempat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan mempertemukan mereka hari ini dalam satu ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Hari ini akan kita saksikan bersama. Tuhan sangat baik, maha baik, dan itu sudah kita saksikan hari ini atas karya yang Tuhan buat begitu indah dalam kedua mempelai pada hari ini. Kita siapkan hati dan kita harapkan seluruh perhatian kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari pujian Kemenangan Iman nomor 128 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Yesus, kau nakodaku di samudra hidupku, badai tufan menggeram dan gelombang kemudikan bidukku, jadilah nakodaku. Diusap bundanya, ronta anakmu reda, ombak dahsyat pun teduh, turut perintahmu penuh. Kau penguasa laut seru, jadilah nakodaku. Tiba satu melabuhkan bidukku, waktu ombak menggelegar dan ku dengar, jangan takut anakku, ku tetap nakodaku. Amin. Puji Tuhan. Dari pujian yang baru saja kita nyanyikan bagian yang terakhir, dikatakan bahwa jangan takut anakku, ku tetap jadi nakodamu. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hendrik Lerik STH, Gembala Sidang Jemaat Karmel Kampung Tiba-Tiba. Saya jemput kita berdiri, kita menyanyi satu doa lagu pujian, Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, genggangku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku, amin. Tuhan, pegang tanganku
sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Amin. Seperti sungai. Oh, haleluya. Amin. Kasih Yesus membebas. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus. Yesus indah dalam hidupku. Hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan-Mu. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pemilik kehidupan. Bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu, anugerah serta kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana hari ini. Kami bersyukur kepadamu oleh karena cinta kasih yang telah Engkau tumbuhkan di dalam kedua hati anak-Mu, Ricky dan Selsi. Sehingga hari ini ya Bapa, di dalam rencana dan kehendak-Mu yang besar, keluarga besar Wandik Murib, keluarga besar Iming Kawak, menghentarkan kedua anak terkasih ke dalam rumah Tuhan, kepada Tuhan untuk diteguhkan dan diberkati menjadi keluarga yang baru, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kedua anak-Mu, keluarga besar yang ada. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal sampai kepada akhirnya, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami buka dan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil
dan jemaat Tuhan hadirin membacakan ayat yang genap. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Satu bagian terakhir kita baca bersama-sama. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita menyanyi bersama dari pujian Kemenangan Iman nomor 289, ayat 1, 2, dan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, berpuji padanya sebab hikmatnya. Tiosan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi putranya, berpuji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang memandang Yesus dalam surga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada dipuji padanya sebab hikmatnya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dilanjutkan dengan peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Riki Wandik Murib dan Saudari Selsi Iming Kawak, yang akan dipimpin langsung
oleh Pendeta Hendrik Lerik STH. Saya jemput kita untuk berdiri, kita agungkan Tuhan dengan pujian 286, dan pada ayat yang ketiga saya jemput kita untuk berdiri. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Ayat yang ketiga saya jemput kita berdiri. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan. Ku nyanyikan tak hentinya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan. Kan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Kita berdoa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang menjamin hidup kami di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Ketika Engkau memimpin perjalanan hidup ini, maka semua akan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan upacara peneguhan dan pemberkatan nikah kudus hari ini. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Roh Kudus terangi hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kami hidup sebagai keluarga, rumah tangga Kristen yang kudus, yang diberkati dan disertai oleh Tuhan selama-lamanya di dalam dunia ini sampai kami tiba di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, pimpin dan berkatilah. Kiranya Engkau dimuliakan dan kami semua diteguhkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Baik, shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari yang penting, hari yang istimewa, hari yang luar biasa.
kita ada di dalam rumah Tuhan dan kedua belah keluarga besar, baik dari pihak keluarga Wandik Murib, keluarga besar Iming Kawak, menghentarkan kedua anak terkasih kepada Tuhan untuk diteguhkan dan diberkati. Baik Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ayat 37 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. 3. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Demikian pembacaan kita. Bagian firman Tuhan ini adalah sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ketika umat Tuhan, bangsa Yehuda, mereka telah berubah setia kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah dengan berbalik kepada ilah-ilah yang lain. Sehingga Tuhan utus Nabi Yeremia memberitakan berita penghukuman kepada mereka, supaya mereka sadar, mereka bertobat dan berbalik. Tetapi di samping itu Bapak Ibu Saudara, ada satu janji pemulihan yang Tuhan beritakan, sebagaimana bagian-bagian yang telah kita bacakan tadi. Dan yang menarik di dalam ayat 38-39, aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ambil satu tema renungan kita pagi ini, keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga rumah tangga yang bahagia dan diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lihat banyak orang bertanya, bagaimana supaya saya punya keluarga itu bisa bahagia? Sehingga ada banyak jawaban-jawaban, ada banyak solusi yang ditawarkan di dalam dunia ini. Mereka bilang supaya keluarga bahagia itu harus punya jabatan yang besar, jabatan yang tinggi, harus punya banyak uang, harus punya dan lain sebagainya. Apakah itu betul? Mungkin itu juga ada benarnya. Tetapi banyak orang juga yang dia punya segalanya, tetapi keluarganya justru tidak bahagia. Semakin dia punya segalanya, keluarganya semakin rusak, semakin berantakan, dan semakin hancur. Nah kalau begitu apa yang menjadi kunci keluarga itu bisa bahagia? Keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kabar baik bagi kita semua yang datang hari ini, bagi kedua anak terkasih, bahwa keluarga yang bahagia diberkati oleh Tuhan. Keluarga itu Tuhan sudah rancang sendiri. Amin.
Tuhan sudah rancang sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sendiri sudah rancang, Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah tetapkan, dan Tuhan sendiri memberkati keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Buktinya di mana? Buktinya di dalam perjanjian lama. Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian pasal 1, pasal 2, dan kemudian kita lihat di dalam pasal 2 itulah, Tuhan mendirikan, Tuhan merancang, Tuhan membentuk, menetapkan, memberkati lembaga yang pertama di muka bumi, yaitu keluarga. Sebelum ada pemerintahan, sebelum ada lembaga-lembaga organisasi apapun, lembaga pertama yang Tuhan dirikan itu adalah keluarga. Amin. Berarti keluarga ini dia penting ya. Keluarga itu penting. Karena keluarga itulah rancangan Tuhan Allah. Keluarga itulah yang Tuhan sendiri bentuk dan Tuhan jadikan. Tuhan memberkatinya. Dan di dalam Taman Eden ketika Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa itu, lihat bahwa Tuhan memberikan mandat, tugas, tanggung jawab. Ada tujuan, ada sasaran Tuhan dengan mendirikan, membentuk lembaga keluarga ini. Jadi keluarga itu ada tujuannya, ada sasarannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sejak pasal 2 di dalam pasal 3 kita lihat ada kabar buruk juga. Rupanya dosa masuk. Dosa masuk untuk membujuk, menggoda, menyeret, merusakkan apa yang telah Tuhan rancang, Tuhan bentuk, Tuhan tetapkan, dan Tuhan berkati. Sejak Kejadian 3 hanya beda satu pasal saja. Dosa masuk dan dia kasih rusak. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 5 Kejadian kita lihat dosa itu sudah menjalar. Dosa beranak dosa. Dosa bertambah-tambah. Dosa merusak, menghancurkan, membinasakan. Semua relasi yang baik, keadaan yang bagus yang Tuhan sudah rancangkan itu menjadi rusak. Kejadian pasal 5 Tuhan Allah melihat seluruh isi dunia zaman Nuh itu ya. Wah, dunia ini sudah kacau. Dunia ini sudah rusak. Laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada 02, 03 dan lain sebagainya. Dan Tuhan lihat ada satu keluarga, keluarga Nuh. Keluarga yang mereka dengar-dengaran kepada Tuhan. Keluarga yang tetap memuliakan Tuhan. Keluarga yang tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab catat Kejadian 5, semua Tuhan binasakan, tapi satu keluarga ini Tuhan jaga. Kenapa Tuhan jaga? Karena memang Tuhan punya rencana atas keluarga. Amin. Ya, Chelsea dan Ricky, ingat bahwa keluarga yang hari ini kalian dua siap masuk, dibentuk dan diberkati Tuhan, keluarga ini penting. Keluarga yang Tuhan akan pakai untuk menyatakan rencana kehendak Tuhan atas dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berapa prinsip untuk kita membangun, menjalani, menghidupi keluarga yang bahagia yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, setiap pasangan keluarga itu harus diberkati dulu. Semua orang yang mau masuk di dalam lembaga keluarga, rumah tangga, pernikahan harus diberkati dulu. Dalam Kejadian itu kita lihat Tuhan ciptakan Adam dari tanah, debu tanah. Lalu Tuhan kasih mandat, tugas, pekerjaan, dia urus kelola taman. Lalu Tuhan lihat begini, aduh tidak baik Adam ini sendiri. Lalu Tuhan bilang, saya akan sediakan seorang penolong baginya. Tuhan jadikan itu bukan dari barang-barang yang lain, tapi dari tulang rusuk Adam sendiri. Waktu Tuhan buat tidur nyenyak, Tuhan operasi dia. Waktu Adam bangun, Tuhan bawa Hawa kepada Adam. Waktu Adam lihat, langsung Adam bilang apa? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu Ricky lihat Chelsea, sudah langsung macam connect begitu ya. Ada tarikan kah tidak? Waktu ketemu Chelsea ketemu Ricky, itu langsung pulang tidak tidur. Betul kan?
Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, mereka mulai baku menjalin perasaan yang ada itu tidak gampang. Berapa tahun? 8 tahun. Tepuk tangan dulu. Ini 8 tahun mereka menjalin perasaan yang ada. Dan rupanya tahun ke-8 semakin kuat. Sehingga mereka putuskan bahwa kita masuk dalam pernikahan. Oh luar biasa, ini bukan cinta satu malam. Betul ya? Bukan. Ya, dan hari ini mereka putuskan untuk masuk di dalam, Tuhan pertemukan mereka, lalu Alkitab catat Tuhan berkati Adam dan Hawa. Baru setelah Tuhan memberkati, Tuhan kasih satu perintah, beranak cucu. Nah, jadi kalau belum diberkati jangan beranak cucu dulu. Jangan, nanti Tuhan marah. Nah, sebelum diberkati tidak boleh tinggal sama-sama, kumpul-kumpul, kawin-kawin, kumpul kebo, orang bilang begitu. Tidak. Kalau mau keluarga kita bahagia, keluarga kita diberkati Tuhan, mari ikut rancangan Tuhan. Tuhan sudah buat sistem di dalamnya. Sistem itu tidak boleh dilanggar. Kalau langgar itu nanti ada kekacauan. Nah, Adam dan Hawa Tuhan berkati dan Tuhan kasih perintah mandat untuk beranak cucu. Nah, kenapa harus berkati dulu? Sama saja tuh, tinggal bolak-balik saja. Makan dulu baru bayar, ada istilah ya. Atau bayar dulu baru makan. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan itu nanti akan menghasilkan generasi-generasi ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, setiap pasangan atau keluarga harus menjalankan tugas, peran, fungsi dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Rupanya di dalam keluarga, rumah tangga yang Tuhan rancang tetapkan, itu ada peran masing-masing. Ada tugas dan ada fungsinya. Apa tugas dan fungsinya? Nah, suami, Alkitab bilang bahwa engkau adalah kepala. Suami adalah kepala. Tetapi sebagai kepala bukan berarti semena-mena. Sebagai kepala, suami harus tunduk kepada Kristus terlebih dahulu. Dan suami sebagai kepala harus mengasihi istrinya. Dan sebagai kepala, suami harus bertanggung jawab. Ricky sebagai kepala, Alkitab bilang laki-laki itu kepala. Kepala harus tunduk kepada Kristus. Dalam pembacaan Mazmur tadi itu diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau mau keluarga kita diberkati oleh Tuhan, mari bapak-bapak, kepala-kepala keluarga harus takut akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, mengasihi, menghormati Tuhan. Nanti keluarga itu tetap Tuhan akan urus. Tapi jangan kepala-kepala suami-suami itu tidak menjalankan fungsinya, tugasnya, tanggung jawabnya. Jangan hanya pikir punya anak saja, punya anak banyak-banyak. Tetapi setelah ada anak, lalu kasih tinggal keluarga. Istri sendiri yang pusing urus keluarga, urus anak-anak. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Ada tugas, ada peran yang Tuhan mau. Istri, Alkitab bilang istri itu mahkota daripada suami, daripada keluarga. Nah, istri juga harus tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada suaminya, menghormati Tuhan, menghormati suaminya. Istri itu adalah penolong. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya. Itu kata firman Tuhan. Penolong ini kan bukan perongrong. Chelsea sebagai penolong. Tugas peran yang Tuhan mau. Dan istri harus melayani, mengurus rumah tangga. Dan sebagai orang tua, mereka punya tugas adalah mendidik anak-anak mereka di dalam jalan Tuhan. Bawa anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tidak hanya mengajar secara verbal, tapi juga dengan teladan hidup. Kasih teladan kepada anak-anak supaya mereka lihat bapaknya
lihat mamanya, bapa dan mama mengasihi Tuhan. Maka teladan yang diberikan orang tua itu akan tertanam di dalam hidup anak-anak. Kemudian prinsip yang ketiga, keluarga yang bahagia diberkati Tuhan, yaitu pasangan keluarga yang hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, tahu firman, pegang firman, dan lakukan firman. Keluarga yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman, keluarga itu pasti akan bahagia diberkati oleh Tuhan. Amin. Bangun keluarga itu dengan firman, supaya firman itu dia mengikat, menguasai, dan dia menjadi dasar, menjadi pedoman di dalam keluarga rumah tangga. Kebenaran akan membuat kita kuat. Keluarga yang hidup di dalam firman itu akan kuat. Badai apapun, tantangan apapun, mereka akan kuat berdiri di atas firman. Firman juga membuat mereka connect satu dengan yang lain. Dan firman itulah yang memberikan mereka kuasa untuk mereka menang menghadapi tantangan, menghadapi masalah apapun. Dan firman itulah yang akan menjadi terang, menerangi pribadi mereka, menerangi keluarga rumah tangga, dan menerangi jalan-jalan kehidupan setiap orang, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan beri kita firman. Firman supaya itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Jangan sampai di dalam rumah tangga keluarga itu tidak ada firman. Firman jauh. Baca, renungkan supaya firman itu memberikan kekuatan. Nah, kemudian yang selanjutnya, prinsip yang keempat, setiap pasangan keluarga harus melayani Tuhan. Chelsea dan Ricky, ingat bahwa keluarga yang kalian dua akan diteguhkan oleh Tuhan, bahwa keluarga ini untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu luar biasa. Melayani Tuhan terlibat di dalam memajukan, melebarkan pekerjaan Tuhan. Keluarga juga harus visi untuk membangun kerajaan Allah, terlibat dalam menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Nah, inilah yang Tuhan mau. Keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Keluarga kuat di dalam Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan, maka gereja juga akan menjadi kuat. Gereja kalau sudah kuat, karena keluarga-keluarga yang kuat, nanti masyarakat juga akan menjadi kuat. Bangsa negara itu juga menjadi kuat. Karena keluarga yang kuat di dalam Tuhan itu menjadi dasar. Nah, kalau begitu mari pakai talenta karunia yang ada pada kalian berdua. Ricky punya talenta, Chelsea punya talenta, karunia, pakai untuk melayani Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari gereja. Terlibat apa yang bisa kita buat untuk mendukung, memajukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Terlibat dalam memberitakan kabar baik, supaya semakin banyak orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan ketika kalian dua diberkati oleh Tuhan, kalian dua harus menjadi berkat. Ricky hari ini ada di pemerintahan. Jabatan bagi Tuhan itu kecil. Dalam Tuhan itu, Tuhan dia, kalau kita setia, Tuhan percayakan yang lebih besar lagi. Dan ketika keluarga ini diberkati oleh Tuhan, kalian harus tetap jadi berkat. Jadi berkat bagi siapa saja, bagi semua orang. Baik jadi berkat, baik dan memuliakan Tuhan. Nuh dan keluarganya selamat karena mereka bangun bahtera, sibuk dengan bahtera, dan pada akhirnya mereka aman di dalam bahtera itu. Siapa yang sibuk dengan Tuhan, nanti Tuhan sibuk dengan dia. Siapa malas tahu dengan Tuhan, nanti Tuhan angkat tangan itu susah. Amin ya. Mari hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Berlomba-lomba melayani Tuhan. Karena orang yang berbuat itulah yang akan menikmati, menerima
janji-janji Tuhan. Nah, satu di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Maka percaya bahwa keluarga akan bahagia, akan diberkati oleh Tuhan. Bahagia itu hanya dampak saja, itu akibat daripada relasi hubungan kita di dalam Tuhan. Maka janji berkat kebahagiaan itu Tuhan akan anugerahkan. Lalu yang kelima, pasti ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan. Keluarga yang akan kalian dua bangun, kalian dua mulai pada hari ini, ingat bahwa masuk di dalam pernikahan, keluarga, rumah tangga itu bukan tanpa masalah. Kalian dua akan masuk di dalam berbagai masalah. Karena Ricky punya kepribadian yang berbeda dengan Chelsea. Budaya, adat, kebiasaan beda. Waktu kalian masuk dalam rumah tangga menjadi satu, itu masalah. Tetapi ingat bahwa masalah itu biasa. Masalah itu wajar. Masalah itu berkat. Amin ya. Masalah justru membuat kalian akan menjadi kuat. Kalian bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Ingat ya, Bapak Pendeta kasih tahu nih. Nanti di dalam keluarga itu masalah banyak. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi masalah itu buat kalian semakin kuat. Kalau ada masalah, hadapi dan selesaikan dengan baik-baik. Selesaikan di dalam terang firman Tuhan. Minta nasihat keluarga orang tua, nasihat daripada hamba Tuhan. Dan ingat bahwa masalah itu jangan sampai kalian bubar. Kalian pisah atau cerai. Tidak boleh. Ya? Ya, keluarga Kristen itu tidak boleh bubar. Karena kita nikah ini bukan nikah kontrak. Tidak, kita ini adalah sampai selama-lamanya. Masalah ada, tanda bahwa kalian dua harus sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Berlutut dan berdoa bersama, cari kehendak Tuhan, cari pertolongan Tuhan. Maka dengan demikian, keluarga yang bahagia diberkati Tuhan adalah keluarga yang Tuhan hadir di dalamnya. Keluarga yang menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Keluarga yang dibangun di atas firman, menghadapi badai gelombang hidup. Keluarga yang dikendalikan dengan cinta kasih Kristus, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ingat bahwa kalian dua menjadi satu itu bukan tiga. Dua menjadi satu, artinya bahwa tetap satu di dalam Tuhan. Kalian dua tetap menjadi satu. Bapak dan mama mereka ada, keluarga besar ada. Itu payung yang melindungi kalian dua. Ada tantangan, masalah, keluarga ada. Bapak dan mama, orang tua, semua minta nasihat, pandangan kepada mereka. Dan kepada keluarga, Alkitab bilang bahwa mereka meninggalkan keluarga yang ada. Hidup bersama menjadi suami dan istri. Orang tua hanya bisa menasihati, mendoakan. Orang tua tidak boleh terlalu campur ke dalam rumah tangga yang baru ini. Dukung mereka, doakan mereka, nasihati mereka. Supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa, untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku mengikat perjanjian kekal dengan mereka, dan seterusnya. Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang hidup memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan apa yang benar, baik, dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagi kedua pasangan, kita berdoa mengucap syukur firman Tuhan, dan kita masuk di dalam upacara peneguhan pemberkatan nikah kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga di mana mereka membangun rumah tangga ini di dalam Tuhan,
menjalankan tugas peran dan fungsi yang ada, dan mereka terus hidup saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah tertanam dan termeterai dalam hati kami. Firman berkuasa menjaga keluarga, rumah tangga, pernikahan kami sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu dan sertai upacara yang selanjutnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berkumpul di sini sebagai jemaat Tuhan memohon berkat Tuhan di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah kudus Saudara Ricky Wandik Murib dan Saudari Selsi Iming Kawak. Keluarga adalah suatu lembaga yang patut dihormati karena keluarga didirikan oleh Allah sendiri pada saat manusia belum berdosa. Bahkan keluarga menjadi gambaran yang indah tentang kesatuan antara Kristus dan gerejanya. Sehingga ketika Allah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus, Ia juga menghargai pernikahan dengan menghadiri sebuah pesta pernikahan di kota Kana Galilea dan membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Demikian juga ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa semua orang harus menghormati lembaga pernikahan. Artinya bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan harus mempertimbangkannya dengan saksama, dengan yakin dan penuh hormat kepada Allah. Jadi setelah melewati berbagai proses, baik perkenalan pribadi, pertemuan keluarga yang menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan hubungan tersebut kepada pernikahan, maupun melalui bimbingan pranikah yang semuanya disertai dengan doa dan penyerahan kepada kehendak Allah, maka pada hari ini Saudara Ricky Wandik Murib dan Saudari Selsi Mingkawak memasuki peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Karena itu saya menjadikan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai saksi bahwa tidak ada penghalang bagi keduanya untuk memasuki ikatan pernikahan yang suci ini. Baik, jadi Bapak Ibu semua saudara adalah saksi atas apa yang akan terjadi pada hari ini. Saya persilakan kedua mempelai dan juga kedua orang tua bisa berdiri. Kepada kedua orang tua, baik Bapak dan Ibu Murib dan juga Bapak dan Ibu Iming Kawak, apakah Bapak dan Ibu bersedia kedua anak terkasih diteguhkan dan diberkati pada hari ini? Apa jawab Bapak dan Ibu? Apakah bersedia? Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, apakah bersedia? Puji Tuhan. Silakan Bapak dan Ibu duduk. Selanjutnya kepada kedua mempelai, Saudara Ricky dan Saudari Selsi, hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara Ricky, apakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil Saudari Selsi Mingkawak sebagai istrimu yang sah? Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia, baik di waktu suka maupun duka, kecukupan maupun kekurangan, dalam keuntungan maupun kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan membangun hidup yang suci dan kudus sesuai dengan firman Allah? Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan atau menceraikan istrimu? Saudara Ricky, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji.
Puji Tuhan. Saudari Selsi, apakah saudari Selsi hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus di hadapan jemaat menjawab pertanyaan berikut. Apakah saudara mengaku dan berjanji untuk menerima saudara Riki Wandik Murib sebagai suamimu yang sah? Apakah saudara mengaku berjanji mengasihi dia baik waktu suka maupun duka, kecukupan maupun kekurangan, dalam keuntungan maupun kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? Apakah saudara mengaku dan berjanji memelihara melayani dia sebagai suami yang beriman dan membangun hidup yang suci dan kudus sesuai dengan firman Allah? Apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan atau menceraikannya? Saudari Selsi, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik, puji Tuhan. Berdasarkan pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, silakan saudara berdua saling berhadapan. Dan silakan masing-masing untuk mengucapkan janji nikah. Silakan. Saya Riki Wandik Murib mengambil engkau Selsi Iminggawak menjadi istriku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan menghormatimu sebagaimana teman pewaris kerajaan Allah. Saya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan, pada waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Saya Selsi Mingkawak menerima engkau Riki Wandik Murib menjadi suamiku yang sah untuk hidup bersama dalam pernikahan yang suci menurut hukum Tuhan. Saya akan senantiasa mengasihimu dan menghormatimu sebagaimana saya menghormati Tuhan. Saya akan menjadi penolong yang setia baik dalam keadaan sakit maupun sehat, pada waktu kekurangan maupun kelimpahan, pada waktu senang maupun susah, dan memberikan diriku hanya bagimu sampai kematian memisahkan kita. Satu. Baik, saudara Riki dan saudari Selsi, kalian dua telah mengucapkan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Sekarang tanda apa yang akan kalian berikan? Bukti daripada janji yang telah kalian ucapkan. Tanda apa? Tanda apa? Tanda cincin. Cincin. Baik. Bapak Ibu, ada cincin yang telah mereka siapkan. Cincin ini cincin emas. Cincin emas murni. Dan cincin ini asli. Bulat dan tidak ada ujungnya. Sebagai tanda bahwa cinta kasih yang mereka jalankan hari ini, cinta yang murni, yang tulus, di dalam cinta kasih Kristus, kasih yang agape itu. Silakan kepada kedua mempelai untuk memasangkan cincin sebagai tanda atas janji yang telah mereka ucapkan.
cincin ini akan aku berikan kepadamu sebagai tanda cintaku bahwa engkau sebagai istriku yang sah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu. Selsi, tanda apa yang kamu berikan? Cincin. Silakan. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda suamiku yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berpegangan tangan. Saudara Ricky dan saudari Selsi, kalian telah mengucapkan janji nikah dan telah memasangkan cincin sebagai tanda suami dan istri yang sah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada hari ini, saya menyatakan bahwa saudara berdua telah sah menjadi suami dan istri. Puji Tuhan. Silakan berlutut. Bapak Ibu, kita berdiri semua. Kita akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kedua pasangan yang telah diteguhkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah merancang dan menetapkan serta memberkati lembaga pernikahan, sehingga pada hari ini kedua anak terkasih, Ricky dan juga Selsi, mereka telah mengucapkan janji nikah di hadapan Engkau dan di hadapan jemaat-Mu, telah memasangkan cincin sebagai tanda suami dan istri yang sah. Maka hamba berdoa, ya Tuhan, kiranya semua janji yang Engkau janjikan kepada setiap pasangan yang masuk di dalam pernikahan yang kudus, kiranya tercurah atas kehidupan keluarga yang dibentuk pada hari ini. Diberkatilah Engkau sebagai kepala keluarga, kiranya dengan iman yang teguh membawa keluargamu untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, rencanamu, dan cita-citamu. Diberkatilah Engkau sebagai istri, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati dengan cinta kasih yang kudus, cinta kasih yang murni di dalam Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan tercurah atas keluarga ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sertailah mereka ya Bapa. Biarlah ada generasi-generasi yang muncul di dalam keluarga rumah tangga ini menjadi generasi yang ilahi, yang takut akan Tuhan, yang perkasa di bumi, dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga ini agar mereka menjadi keluarga yang melayani Tuhan, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, terlibat menuntaskan amanat agung Yesus Kristus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai kami semua tiba di dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah nama-Mu.
Hamba berdoa dan mohon berkat-Mu turun atas keluarga ini, suami dan istri ini, kepada semua keluarga besar yang ada. Bawa mereka untuk hidup di dalam jalan Tuhan, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat, kami berdoa memberkatinya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan kalian dua saling berhadapan. Ya, dari tadi waktu masuk saya memang penasaran dengan perempuan yang dibawa ada di hadapan kita, karena ada cadar yang tutup. Betulkah ini dia, Chelsea, yang Ricky kejar, yang Ricky kasihi dan cintai? Ricky, silakan buka cadar yang ada. Jangan sampai Bapak dan Mama kasih yang lain kah? Silakan dibuka. Oke. Ricky, betul kah? Ini sudah pas ya? Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Ricky, silakan berikan ciuman yang paling mesra di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan. Tahan dulu. Macam Ricky terang mau lepas. Baik, silakan kalian dua menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, jemaat sekalian, inilah keluarga baru yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan kasih yang kudus sebagai suami dan istri. Terimalah mereka, berilah nasihat sesuai kebenaran firman Tuhan. Doakan mereka, biarlah mereka tetap ada di hadirat Tuhan, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, silakan berbalik. Ya, balik ya. Sekarang tukar posisi. Baik, Ricky dan Chelsea, Alkitab berkata dalam Kolose pasal 3, hai istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana di dalam Tuhan. Dan suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Ricky, kasihilah istrimu. Chelsea, tunduklah, hormatilah suamimu di dalam takut akan Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan ada yang 02, 03 ya. Tuhan tidak mau. Baik, selanjutnya dari gereja kami akan menyerahkan kitab suci dan juga nyanyian rohani, nyanyian kemenangan iman. Kiranya Ricky dan Chelsea menjadi bekal untuk kalian dua membangun mesbah Tuhan di dalam keluarga. Firman baca dan renungkan, lagu-lagu yang ada nyanyikan. Kiranya Tuhan senantiasa ditinggikan, dimuliakan di dalam keluargamu.
Baik, tahan. Sudah. Ini simbolis ya. Dan juga dari gereja ada surat nikah yang diserahkan sebagai tanda bahwa hari ini telah dilaksanakan upacara pemberkatan nikah kudus. Baik, kita berdoa semuanya. Bapa, terpujilah Engkau, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Tuhan sajalah, maka hari ini upacara yang penting, yang indah dan luar biasa ini dapat terlaksana. Kiranya Engkau menyertai keluarga yang baru ini sampai selama-lamanya. Memberkati semua keluarga yang hadir hari ini, seluruh umat-Mu. Biarlah apa yang kami lihat, saksikan, kami dengarkan, kami pikirkan, renungkan, biarlah meneguhkan setiap keluarga rumah tangga hari ini, untuk kami hidup dan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Saatnya kita akan memberikan pemberian syukur kita kepada Tuhan, kepada petugas. Kami silakan, kita akan memuji Tuhan dari pujian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Bahagia, yakin, teguh, dan seterusnya. Nanti saya sudah kolektif. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya. Bapak dan Ibu, keluarga bisa bawa buah sulung, persembahan buah sulung ke kotak yang ada. Yesus selamanya. Keluarga besar Wandi Murib, keluarga besar Iming Kawak, silakan memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Serahkan diriku penuh, serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hati teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya, aku bernyanyi bahagia. Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita kembali ayat yang pertama, ku berbahagia. Ku bahagia, yakin, teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Warisnya ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus.
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa berkat, doa penutup akan disampaikan oleh Gembala Sidang, Pendeta Hendrik Lerik setia, sekaligus akan mendoakan persembahan syukur yang ada. Kita menyanyi satu pujian. Kupandang hari esok. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita agungkan Tuhan dengan pujian ini. Kupandang hari esok dengan penuh harapan. Esok dengan segala harapan, dan takkan takut menghadapi hidup ini. Aku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya. Kupandang hari esok, dan hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia
mulia dan agung kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran, penyertaan dan lawatan-Mu dalam ibadah dan upacara peneguhan pemberkatan nikah kudus pada hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang merancang, menetapkan dan memberkatinya. Allah yang Immanuel, yang akan menyertai setiap kami yang percaya, berharap dan bersandar kepadamu. Memberkati kedua pasangan, keluarga yang telah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua keluarga besar yang hari ini telah datang untuk melihat, menyaksikan, bersukacita di dalamnya. Biarlah semua kebenaran-kebenaran tertanam di dalam hati dan pikiran kami, meneguhkan iman pengharapan kami sebagai keluarga rumah tangga Kristen. Kami hidup dan memuliakan Tuhan. Memberkati semua persembahan sulung yang telah dipersembahkan kepada Tuhan, baik oleh kedua mempelai yang telah diteguhkan dan semua keluarga besar yang ada. Kiranya Allah sumber segala berkat mencurahkan berkat jasmani rohani melimpah atas seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan pulang. Biarlah kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Menyerahkan semua acara sepanjang hari ini, resepsi pada sebentar sore, beri sehat dan kuat. Semua acara dapat berjalan dengan baik, aman, lancar dalam pimpinan, penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu disilakan duduk. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.